Berbeda dengan milik Zeus 2 XT. Dia campuran zinc alloy-nya lebih padat, kelihatan dari warnanya yang lebih gelap. Massa jenisnya juga agak lebih berat ini. Itu ditandai pasti lebih padat ya. Kita bandingkan tingkat kekerasan campuran zinc alloy oscillation gear milik Zeus 2 XT. Banyak yang ingin mencari referensi terkait dengan apa sih perbedaan di antara kedua reel itu dengan di range harga yang relatif hampir sama. Nah, berikut perbandingan dari kedua reel ini. Simak terus. Saya akan perdengarkan deringnya dulu, nih klikernya. Nah, kalau di Zeus 2 XT ya, sama-sama suaranya kering dan melengking. Knob spoolnya untuk kakap merah ini lebih lebar dan seperti ini, teman-teman. Dan sayangnya dia tidak memiliki seal di sini. Sedangkan di Zeus XT2 knob spoolnya kecil seperti ini dan memiliki satu seal disematkan di sini. Gitu. Nah, ini spoolnya, guys. Ini dominan warna hitam dan merah, sedangkan ini dominan warna hitam dan gold. Sama-sama memiliki clicker yang memiliki pegas seperti ini. Tuh, pegasnya dalam. Knob handle-nya seperti ini. Kalau Zetsu Zeus 2 XT itu ada karet di sini, rubbernya. Rubber karet di bagian knob handle, dan saya rasa ini lebih nyaman digunakannya. Lebih luwes gitu. Sedang ini modelnya gepeng. Ini cuttingan Zetsu kakap merah. Dan ini cuttingan Zetsu Zeus 2 XT. Apakah kedua-duanya berkarbon tack atau kedua-duanya atau salah satunya ada yang memiliki pel biasa, atau boleh jadi kedua-duanya? Kita cek saja dulu di sini. Ini milik Zetsu Zeus XT dan ini milik kakap merah. Kedua-duanya berbahan pel biasa. Oke. Kedua-duanya masih sangat berpengaruh erat dengan magnet. Selanjutnya di bagian rotor dibekali satu bushing saja ya. Ini dibekali satu bushing saja di sini. Itu yang warna putih. Tidak ada bearing di bagian land roller Zetsu kakap merah. Sedangkan di Zetsu Zeus 2 dia dibekali juga bushing, hanya saja perbedaan keduanya, bushing milik Zetsu kakap merah dia plastik putih, sedang Zetsu Zeus 2 XT berbahan kuningan. Ini bushing Zetsu kakap merah plastik ya. Tuh. Sedangkan ini bushing Zetsu Zeus 2 XT yang warna kuningan. Nah, bagaimana dengan klikernya? Sama ya. Kakap merah maupun Zeus XT2 sama-sama memiliki clicker jenis matahari seperti ini. Cuttingannya dan moldingnya sama. Ya, saya melihat di sini sama. Hanya saja ukuran 3000 Zetsu kakap merah dia sedikit lebih kecil, dan Zetsu Zeus 2 XT 3000-nya dia sedikit lebih besar. Padahal ini sama-sama dikeluarkan dengan ukuran 3000 ya. Di merek kardusnya masing-masing ukuran 3000. Ya, kalau body sih memang Zeus X2 XT jauh lebih besar ini. Padahal sama-sama diluncurkan dengan ukuran 3000. Ini modelnya juga beda. Tuh. Ini yang sangat beda yang saya perhatikan. Kalau di kakap merah memiliki penahan seperti ini, dia kepingan penahan seperti ini. Sedang di Zeus 2 XT tidak memiliki seperti itu. Tuh. Zeus 2 XT dia tidak memiliki cover penahan seperti itu. Kalau bodinya seperti ini. Ini ada frame di sini sebagai variasi. Ini bahannya grafit bagian kakap merah. Ini juga ada frame dan warnanya merah. Ini perbandingan cover body di antara keduanya. Ya, apa yang kita bisa lihat di sini? Ya, dari segi molding beda ya. Dari segi molding beda. Ini dari sini dia sudah beda. Itu juga kakap merah ada tonjolan di sini.
kita pindah di bagian gear dan bearing. Ini terlihat untuk di bearing main gear milik Zeus 2 XT itu sedikit lebih besar dan bearingnya terbuka di bagian itu. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, bearing terbuka. Sementara di kakap merah bearingnya kecil, tapi jenis bearingnya bearing terbuka sebelah. Ini terbuka di sini dan sini tertutup. Sedang di Zeus XT timpel balik ya, terbuka. Itu. Gearnya sedikit lebih lebar milik kakap merah, sedang di Zeus XT dia tidak lebar. Ini baut cover milik Zeus XT2. Dia masih erat dengan magnet, artinya kandungan bajanya lebih kuat dan masih rentan keratan di situ. Kita cek di kakap merah sama ya. Kakap merah pun juga demikian. Bagian main sub. Nah, ini terlihat ya guys. Untuk ukuran 3000 milik Getsu kakap merah, dia jauh lebih kecil ketimbang ukuran 3000 milik Zeus 2 XT. Setelah ini saya akan mengetes kekuatan kerapatan bahan cor gear kedua reel ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, bisa menyimak videonya sambil menekan subscribe bagi yang belum subscribe ya guys, agar saya bisa lebih semangat lagi mengulas reel-reel dan memberi referensi buat teman-teman semua. Oke, saya tarik dulu main subnya. Kedua-duanya berukuran 3000 tapi memiliki spare part yang tidak sama. Ini milik Zeus 2 XT dan ini milik Getsu kakap merah. Kedua-duanya berbeda dari segi panjang maupun besarnya. Sama-sama dipengaruhi magnet. Ini susunannya seperti ini. Bearing topnya paling atas dan ada bushing dan ada gear pinion, dan bearing top itu disupport oleh satu housing bearing atau rumah bearing induk. Gitu, jadi caranya seperti ini. Ini housing bearingnya plastik. Kita lihat di sini sama ya, housing bearingnya juga plastik. Saya tarik dulu. Ini ada bearing top bearing yang sama-sama terbuka dan ada bushing. Ini ada perbedaan di antara keduanya. Itu bushing milik Zeus XT2 itu bushingnya kecil. Itu. Sementara bushing kakap merah itu besar. Ini akan mempengaruhi keseimbangan anti ripes ketika dia menahan putaran untuk pinon gear. Sama-sama memiliki bearing induk yang terbuka seperti ini. Cuman ketebalannya beda ya. Untuk kakap merah dia lebih tebal bearingnya. Tuh. Selanjutnya saya akan mengulas di bagian gear. Seperti ini susunannya guys. Ada slider dan satu oscillation gear di paling terakhir, paling terdalam. Zeus 2 XT susunannya seperti ini. Ini drive gearnya. Kemudian ada satu bearing di main gear sebelah kanan dalam. Ya, tuh. Sudah tidak ada lagi. Yang di sana hanya ada anti ripes. Bagian oscillation gear kedua-duanya tidak dibarengi satu bearing. Biasanya kalau Daido Demos misalnya ya, kita temukan pada Daido Demos 2 maupun Demos Pro Series ataupun reel yang sebelumnya saya bongkar dalam channel ini, ada beberapa reel memiliki bearing di sini. Baik, langsung saja kita tes tingkat kekerasan zinc alloy yang dimiliki oleh drive gear Getsu kakap merah. Nah, ini tingkat kekerasannya ya. Ini. Hanya kisaran 6, bermain di angka 6, 7. Bagaimana dengan pencampuran zinc alloy dimiliki oleh Getsu Zeus 2 XT? Warna zinc alloynya gelap, biasanya dia lebih cenderung lebih keras. Seperti yang prediksi saya, itu mencapai di 8. Gitu. Jadi dari sini bisa kita simpulkan untuk membandingkan tingkat kekerasannya itu bisa kita lihat dari sisi warnanya saja. Dari sisi warna saja kita sudah bisa menebak yang mana lebih keras cornya dan mana lebih padat cor zinc alloy-nya. Gitu. Ini zinc alloy atau driver gear Zeus 2 XT dan ini Getsu kakap merah. Sekarang kita bandingkan tingkat kekerasan campuran zinc alloy oscillation gear milik Zeus 2 XT. Ini dari segi warnanya sudah jelas beda. Ini warna gelap ini. Zinc alloy-nya dia sedikit warnanya lebih gelap. Oscillation slider milik Getsu kakap merah itu
sedikit lebih cerah. Campuran zinc alloy-nya lebih ringan. Nah, memang masanya juga ini sangat ringan ini. Berbeda dengan milik Zeus 2 XT. Dia campuran zinc alloy-nya lebih padat, kelihatan dari warnanya yang lebih gelap. Dan memang massa jenisnya juga agak lebih berat ini. Nah, itu ditandai pasti lebih padat ya. Kita ukur tingkat kepadatannya. Nah, ini. Di Getsuka Cup merah seperti ini. Gitu. Jadi dia tidak terlalu padat sih sebenarnya. Perbandingan keduanya, teman-teman tadi sudah menyaksikan ya tingkat kekerasan di antara keduanya, baik itu drive gear, oscillation gear, hingga pada oscillation slider. Namun ketika saya dipaksa untuk memilih di antara keduanya, saya akan memilih Zeus 2 XT. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada dipertanyakan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan menjadikan referensi buat teman-teman semua. Salam jempol 2 jari buat Anda. Terima kasih.